Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia ya. Pelajaran dan kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Ya anak-anak, Bapak akan langsir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Materi kita pada hari ini sudah Bapak kirim di grup WhatsApp kalian. Silakan buka. Jadi materi kita pada hari ini adalah menjauhi arah tercela. Sebelumnya ada yang tahu arah tercela? Sekarang Bapak menjelaskan apa itu arah tercela.
Ya, menjauhi alat tercela ialah manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah dianugerahi berbagai nikmat sehingga hal itu mengharuskan manusia untuk bersyukur kepadanya. Cara bersyukur adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya yang diwujudkan dalam beberapa akhlak terpuji terhadapnya. Kebalikannya adalah akhlak tercela, akhlakul mazmumah, yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Di antara akhlak mazmumah adalah riya dan nifaq. Pertama, riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi maksud riya itu misalnya kita mempunyai barang, ayo pajaki misalnya desain HP aja iPhone 11 di pamerannya ala kawanan, nah itu riya namanya. Yang kedua, contoh-contoh perbuatan riya misalnya adalah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri. Hal-hal yang cenderung dipamerkan itu misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial lainnya. Seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Yang kedua yaitu nifaq. Nifaq itu adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan, atau dengan kata lain tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifaq disebut munafik. Ya, jadi nifaq itu misalnya kita tuh berwajah dua munafik nifaq. Jadi jangan tidak menirni, khususnya untuk bapak, jangan ada menanamkan nifaq tuh munafik orang baik kita tanamkan dalam hati. Berikutnya, perbuatan nifaq dikategorikan menjadi dua, yaitu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia salat, bersedekah, dan beramal saleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifaq amali. Nifaq amali adalah menafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ciri-ciri yang masuk kategori nifaq yaitu tidak mampu menegakkan salat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi. Maksudnya kan haram sembahyang menahan, kada atau dipaksa malas-malasan menahan. Baik itu pemikiran dunia aja digajar. Ya, jadi nifaq itu sama aja seperti munafik karena dalam hati kafir tapi mulutnya beriman, sajenis kayak perempuan dua lah. Di hadapan manusia bisa halim tapi tidak ada berawas meskipun nggak ada keimanan. Paham lah kan? Lanjut. Terbiasa dengan kebohongan, janji dan khianat, tidak mampu beramal makruh, menimbulkan seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Apakah bisa dipahami? Atau ada yang bertanya? Pak, berarti ini waktu termasuk munafik Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Benar sekali, nifaq itu termasuk munafik karena dalam hati kafir tapi mulutnya beriman. Ya seperti yang Bapak jelaskan tadi, sejenis bermuka dua, di hadapan manusia bisa alim tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada keimanan. Nifaq ini sudah tercantum dalam surah Al-Quran An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan
تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penuh pun bagi mereka. Jadi kita tuh bersifat nifaq di anak neraka kita di paling bawah, paling sakit dia berarti tidak tenang. Ayah Bapak paham lah. Bentuk kelompok satu kelompok 2 orang. Jadi Bapak akan melihat juga kepada kalian. Tolong cari untuk kelompok 1. Simpulkan menurut kalian apa itu tentang anggap tercela. Kelompok 1 jelaskan apa itu riya. Ya, jadi ini untuk kelompok 1 dan 2. Jelaskan apa itu riya. Dan untuk kelompok 3, jelaskan apa itu nifaq. Ya, sekarang ke jalan apa tugasnya Bapak? Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai, anak? Sudah. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan menunjukkan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, riya adalah mengerjakan suatu ibadah atau perbuatan bukan karena Allah semata, melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Orang yang riya adalah orang yang tidak ikhlas dalam beribadah dan suka pamer untuk mendapatkan pujian. Ya, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Berikutnya silakan kepada kelompok 2 untuk
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, orang yang ria adalah orang yang tidak ikhlas dalam beribadah dan suka pamer untuk mendapatkan pujian. Ya, silakan untuk kembali. Berikutnya kepada kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, nifaq adalah sifat munafik, hatinya kafir, tapi mulutnya mengatakan beriman, pura-pura pada agama, tidak sesuai dengan perkataan. Ya. Silakan untuk kembali. Kesimpulan materi kita hari ini adalah alangkah baginya orang-orang yang bersifat ria karena mereka bersusah payah mengamalkan tenaga, harta dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya. Allah memberikan ancaman bagi pelakunya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melakukan perbuatan ria diancam sebagai penista agama Islam. Ini bahkan diancam sebagai satu sanksi yaitu neraka. Dan untuk pelaku nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifaq disebut munafik. Paham? Jadi akhlak tercela itu ialah ria dan nifaq. Jadi kita sebagai orang muslim jangan menanamkan ria dan nifaq di diri kita. Paham? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Sekarang silakan cek grup WhatsApp kalian. Di situ sudah Bapak kirim tugas di rumah. Jadi sekarang kerjakan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Apabila Bapak ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.